Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Tentunya sehat-sehat semua dong, amin. Oke, saya selaku pengajar mata pelajaran Akidah Akhlak hari ini akan membawakan materi dengan judul perilaku licik, tamak, zolim, dan diskriminasi. Sebelumnya udah ada yang tahu belum apa sih perilaku licik, tamak, zolim, dan diskriminasi ini? Ada yang udah, ada yang belum tahu ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan sedikit menjelaskan apa sih perilaku-perilaku ini dan boleh nggak sih perilaku ini tuh dilakukan dalam agama Islam. Oke, jadi dalam agama Islam perilaku-perilaku ini tuh disebut perilaku tercela. Kenapa? Jadi perilaku ini tuh dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dapat membahayakan dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, penasaran kan kok bisa sih ini tuh membahayakan diri sendiri dan orang lain tuh gimana gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus paham apa sih perilaku licik, apa sih perilaku tamak, perilaku zalim, dan perilaku diskriminasi. Nah, yang pertama perilaku licik, penjelasannya gimana? Perilaku licik itu perilaku yang culas, perilaku yang keji, perilaku yang dimana dia itu seperti tidak merasa bersalah gitu, atau seperti dia itu harus mencari cara agar kesalahan dia itu tertutupi. Itu perilaku licik. Kemudian untuk perilaku tamak, itu perilaku di mana seseorang itu tergila-gila atau terlalu mencintai dunia, seperti contohnya terlalu tergila-gila dengan harta, terlalu tergila-gila dengan kekayaan, sampai akhirnya dia itu lupa dari mana sih asal harta dia, apakah dia itu mendapatkan harta itu dari sesuatu yang halal atau yang haram. Itu dia tidak peduli, karena yang penting tujuan dia itu ya dia memiliki harta tersebut. Kemudian ada perilaku zolim, perilaku yang dimana dia itu seperti sewenang-wenangnya, apa-apa semena-menanya, itu zalim. Jadi kalau orang zalim itu kayak orang yang dia maunya yaudah semena-mena gitu sama orang lain gitu. Kemudian ada juga perilaku diskriminasi. Apa sih perilaku diskriminasi? Jadi perilaku diskriminasi itu perilaku yang dia itu membeda-bedakan antar saudara, seperti dia membeda-bedakan warna kulit, membeda-bedakan ras, membeda-bedakan sosial, status sosial, perekonomian, itu seperti itu diskriminasi. Oke, sekarang setelah kita tahu semua pengertiannya, ayo kita masuk ke apa sih ciri-cirinya agar kita tuh bisa mengenali diri kita atau orang lain. Orang itu dia tuh punya sifat licik, punya sifat tamak. Oh, kita sendiri punya sifat seperti itu. Nah, kita harus paham ciri-cirinya. Jadi yang pertama kita bahas dulu ciri-ciri sifat licik. Yang pertama, dia tuh tidak suka melihat orang lain bahagia. Jadi orang yang licik dia nggak akan suka melihat orang lain bahagia. Kemudian yang kedua, bahagia melihat orang lain menderita. Waduh, ini bahaya banget ya. Kemudian yang ketiga, ada berpikir untuk mencelakakan orang lain. Gimana caranya orang lain itu celaka? Yang keempat, ingin serba sesuatu tuh memiliki jalan pintas. Kemudian yang kelima, pandai menipu untuk kepentingan dirinya atau untuk siasatnya yang begitu licin. Itu sifat-sifat orang licik. Oke, selanjutnya kita bahas sifat-sifat orang tamak. Kalau orang tamak itu dia itu ya tercelanya sama ya seperti orang licik. Jadi yang pertama, tamak itu ciri-cirinya tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Jadi dia kurang bersyukur, selalu merasa kurang dan kurang gitu. Kemudian yang kedua, dia itu selalu merasa kurang padahal telah banyak mendapat nikmat. Jadi kalau yang pertama tadi kan dia kurang bersyukur atas nikmat, kemudian yang kedua selalu kurang. Nah itu. Kemudian yang ketiga, ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Jadi dia bisa bilang juga orang yang iri. Ketika dia udah punya sesuatu tapi orang lain juga punya, dia masih aja pengen. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tuulul amal, panjang angan-angan, yaitu suka menghayal dan tidak realistis gitu. Kemudian yang kelima, kikir. Dia udah punya segalanya, dia udah kaya raya atas hartanya yang ada di dunia, tapi dia kikir atau dia pelit, dia tidak pernah bersedekah. Nah, itu termasuk orang yang tamak, pinter. Oke, selanjutnya ciri-ciri sifat zolim. Yang pertama, dia tuh melakukan kemungkaran. Kemudian yang kedua, dia senantiasa mengingkari janji atau dia mengingkari kebenaran. Kemudian yang ketiga, berpaling dari perintah Allah.
Jadi kayak seperti perintahnya A tapi dia tuh berpaling, ya udah bodo amat gitu. Kemudian yang keempat, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kelima, gemar melakukan perilaku tercela, dusta, hianat, aniaya, menghina dan lain sebagainya. Pokoknya orang yang zalim itu dia tuh semena-mena. Semena-mena di sini tuh semena-mena dalam melakukan keburukan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada sifat-sifat diskriminasi. Sifat-sifat diskriminasi itu dia itu yang suka membeda-bedakan antar suku, antar warna kulit seperti itu. Kemudian yang kedua, dia pilih-pilih teman atau tidak mau berteman dengan orang yang tidak sejalan dengan dia seperti itu. Kemudian yang ketiga juga ada yang tidak suka orang yang jelek, menurut dia orang itu jelek, akhirnya nggak ditemani kayak gitu. Kemudian yang keempat ada suka menjelek-jelekan teman atau orang lain. Itu tadi sifat-sifat atau ciri-ciri sifat dari perilaku licik, tamak, zolim, dan diskriminasi. Selanjutnya kita membahas tentang dalil-dalil dalam Al-Quran yang menuliskan tentang perilaku tamak, licik, zolim, dan diskriminasi. Yang pertama dari perilaku licik dulu. Nah, perilaku licik ini ada di dalam Quran surat Mutaffifin ayat 1-3. Kemudian yang perilaku tamak yang kedua itu ada dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20. Kemudian perilaku yang ketiga itu ada perilaku zalim. Perilaku zalim ada pada surat Al-Hasyr ayat 17, dan yang terakhir ada perilaku diskriminasi itu terdapat pada pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Setelah kita tahu pengertian, ciri-ciri dan dalil-dalil dalam Al-Quran, kemudian kita membahas tentang bahaya-bahaya perilaku tersebut pada diri sendiri dan orang lain. Yaitu seperti yang pertama, seringkali kita jumpai orang yang sikut sana sikut sini untuk mencapai tujuan. Jadi kayak sogok menyogok atau senggol sana senggol sini kayak gitu. Kemudian sering juga kita jumpai orang yang licik, akhirnya dia tuh menjadi seperti orang yang serakah kayak gitu. Kemudian ada juga orang yang licik inginnya menjadi nomor satu, dia tidak mau punya saingan kayak gitu. Kemudian juga ada yang kurang iman, sudah pasti orang yang seperti itu dia kurang iman karena dia kurang mendekatkan diri pada Allah. Kemudian hidupnya penuh dengan fitnah, penuh dengan dosa, terus akhir hidupnya su'ul khatimah. Itu bahaya-bahayanya ketika kita melakukan perilaku-perilaku yang seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian selanjutnya ada cara menghindari sifat-sifat tersebut. Itu ya kita tuh bisa dengan cara lebih beribadah kepada Allah, kemudian mendekatkan diri, sering bersyukur apa yang udah kita miliki agar kita tidak serakah, kemudian membiasakan diri dengan sifat yang rendah hati, pemurah, jujur, kemudian meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti itu, membiasakan hidup sederhana, zuhud, kemudian juga menghindari sifat iri ketika melihat orang lain memiliki sesuatu yang belum kita miliki, dengan cara kita itu berdoa atau mensolawatinya. Kemudian terakhir sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia itu hanya sementara. Mungkin itu penjelasan dari saya dari materi perilaku licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Selanjutnya nanti akan ada soal pilihan ganda dan soal-soal uraian yang nanti saya akan nilai. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Apabila ada kurang lebihnya dalam perkataan, dalam percontohan mungkin, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.